Ya wis matur nuwun kanca-kanca sira kersa rawuh iki. Kok ya dilalui aku bar keseripahan terus di kanca-kanca sira kersa rawuh. Ya matur nuwun rasane aku seneng iso nggo panglipur lara. Ya ora nyangka ternyata ya ngene iki kehendak Gusti Allah ki ya pancen ya dhewe isone ming garek manut kersane Gusti Allah. Ya statusnya sekarang sudah resmi jadi single parent. Ternyata jadi single parent itu ya tidak mudah ternyata. Yes. Apa ternyata tapi ya kudu dilakoni. Yes, sing sida butuh wis terkeling segure. Ora lek. Ada ya seneng lah lakon urip. Ini bojoku ya memang wis gerah wis sakit wis santara. Terus iki ya wis genep 40 harine. Ternyata ya tidak mudah ternyata. Cecetho ya ditinggal iki rasane ya sedih banget. Sedih ya sedih banget. Sedih sing sedih ra berujung. Rasane ya bener wong kelangan ki bingung rasane arep ngrasake. Kok rasane wis ora ono ning kok ya isih ono. Digoleki ra ono ning kok isih ngrasake ono. Dadi ya bingung rasane. Isi cetok hikmahe ya saiki aku ya jadi setelah ditinggal iki rasane yuk dikerenteke mulai saiki kudu ibadah kudu luwih apik men sesuk nek iso iki kabeh sak keluarga sak anak putu iso kumpul bareng nang swargane Gusti Allah nek iso ngono iki. Yang gue ngono kuwi lah. Nah, ben piye pas ketika ditinggal ibu rasanya piye? Ya, ditinggal bapak sih ya? Bapak. Kelangan. Sing paling sedih sing pas tinggal sapa? Podo. Sedih apa ya? Cuma nek bapak kan mungkin jarang ketemu ya. Sering Jakarta, Jogja. Nah, ibu kan sering lama ya. Dan nek bapak kan 6 bulan dari sakit terus meninggal kan 6 bulan. 6 bulan. Nah, ibu kan 2 tahun. Sakit. 2 tahun sih dirimu sing ngerawat ya? Di mana di? Yuk carane eling apa? Caramu eling ngelerem ya carane piye? Yo ikhlas sih. Cuman ikhlas kan ya beda-beda sih ya. Nanti ketika dia sakit kita udah usaha. Ketika kayaknya udah saatnya untuk dipundut. Ikhlas kayak. Karena aku dealing ngerasake teori memang ya kudu di kelas ke, tapi ternyata
kesedihan itu tetap selalu ada. Jadi ya ikhlas, tapi maksudnya ya tetap sedih. Dan misalnya kayak aku saiki bar ngeterke bocah-bocah sekolah ini terus olahraga pipitan yo ben iso ngelamur ya, ternyata ya ngelamur tapi tetep rasanya yo kaya ora tenang. Terus wingi solusine ning pipitan karo tak zikiran, tak harus sholawat. Terus setiap kegiatan apa saiki karo sholawatan, karo zikiran, dukai dan zikir, ternyata lebih tenang rasanya. Jadi ya sedih tapi beda lebih rasanya kaya apa ya, lebih tenang daripada anak ini kegiatannya tak ngudulan nanti ya ngelamur ternyata tuh. Nah ini bojoku ini jadi ketika dokter ngendika apa ini apa harus sudah mulai menjelaskan sih, aku ya memang mungkin harus diikhlaskan dalam hati aku sih ngelawan iso, ya Allah anakku ini sih cilik-cilik nak iso ya nyuwun diparingi mukjizat lah, jadi nyuwun diselamatkan karena anak-anak kan masih kecil lah. Terus yo belum sanggup lah, nak misalnya secepat ini harus ditinggalkan. Tapi begitu kondisinya setelah itu aku mulai ya memang ini harus waktunya sudah mengikhlaskan. Terus aku ya istilahnya kayak ikrar gitu. Jadi ya Allah aku mulai, ya Allah saya misalnya ini harus sudah waktunya pulang, saya sudah ikhlas dan aku mengikrar bahwa selama ini ketika dia menjadi istri saya, dia benar-benar seorang istri yang solehah dan dia seorang ibu yang sangat baik bagi anak-anaknya, dan saya sebagai suaminya ridho kepadanya, dan saya nyuwun pada Gusti Allah supaya biarlah sekarang Allah yang mulai ridho, karena sebaik-baik ridho adalah ridhonya Allah. Dan begitu aku sing kelar ngono ki bojoku yo kondisine semakin semakin koyong turun ngitet banget lho. Sadurunge kadang-kadang ana gerakan-gerakan misalnya tangannya bergerak, terus bergerak noleh kanan. Nah, ketika setelah itu dek kok kayak turunnya ngitet banget. Jadi ya mau apa, mungkin nunggu aku mulai ikhlas ki yo malah kata siap-siap apa aku ora ngerti, tapi mungkin seperti itu ya sih ono wilah ceritanya. Nah iki sing keluarga bahagia, bapak ibu sih ono, terus sih utuh iki. Lah nek nyawa aku pas lagi sedih piye nak menurutmu ya? Iya. Sangat lagi ngomongnya. Sing jelas minggu nah aku menjadi ya terutama gak aku dewe sih ya. Ya minggu siap-siap bahwa ya KPI sesuk dibundet kan. Mungkin saya ini kan urung wae lah menunggu giliran. Tapi yo kudunya malah iso nyiapke sesuk ki
salah siji apa akhirnya kabeh iki ya bapak siji ilang. Sing paling tak senengi sapa ya ana kemungkinan juga kan tetep sesuk ya ilang kan. Nek wis siap ya wis disiapke kuwi mau. Ini yang teori ya toh. Iya. Prakteknya Ya aku ya. Ternyata ya ngandani giliran nih. Belum bisa praktek. enak. Neng aku ini ya bersyukur ya. Jadi selama wingi pas ketika bojoku belum meninggal ini, ketika pas dia merasakan sakit ini, kan sesek toh. Jadi sesek, ketika sesek itu alhamdulillah dia berdoa, jadi berdoa dan dia berzikir, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terus dia juga memperbanyak istighfar. Terus ketika seseknya itu semakin menjadi-jadi sampai akhirnya kan dia pingsan. Dia sebelumnya sudah banyak berzikir, dia banyak istighfar. Ketika pingsan dia wis kalimat yang terucap itu kalimat yang baik gitu. Dan bahkan beberapa jam sebelumnya kan dengan teman-temannya kantor dia masih sempat jadi imam, jadi dengan teman-temannya ibu-ibu gitu, sholat duhur dia yang imami. Jadi saya merasa bersyukur karena dia berakhirnya tuh dengan baik. Terus ini bahkan ketika pas di ICU ini kemarin tuh ada dokter wes ngendika, Pak ini maaf istrinya tuh sudah dalam kondisi terminal, jadi ya mohon maaf Bapak harus mulai mengikhlaskan, keluarga kalau bisa segera berkumpul. Dan setelah dokter ngendika ngono ya aku langsung bojoku tak tuntun, tak talkin. Terus jadi ini aku caranya gini, jadi badoke tak lus-lus ya. Jadi aku kaya nurukke anakku lho, kaya nurukke cah cilik kae. Badoke tak lus-lus terus sambil tak tuntun, terus tak bisiki rasa wedi kita kancani. Terus kebetulan kan wingi kan di kancani juga kan kakangku, jadi kakangnya bojoku. Jadi memang alhamdulillah hubungan antara kakangku karo bojoku ki hubungannya baik banget loh. Jadi dia memang istilahnya kakak idolanya, kakak yang paling disayangi, bisa hadir, terus dia bisa menemani, terus dia bisa mentahkin dengan baik sampai bojoku Rano ya keadaannya wingi iki angler banget ya, kaya wong turun. Jadi tak isi tak lus-lus nek kaya nurukke bocah kuwi. Yo bahkan sampai aku ki ra krasa nak ternyata iki mau wis ra ono lho. Dadi nglintek banget bojoku iki. Terus delok wajahe kita kaya seger gitu. Padahal kondisinya molore seger kaya wong resik lho, kaya wong wis adus. Aku ya bersyukur karena aku sudah beberapa kali menyaksikan orang yang meninggal. Kadang-kadang apalagi yang kondisi sakit ini kesadarannya kan menurun toh. Jadi kadang-kadang bungok-bungok, terus suarane rapi, kadang sampai bungok muni yes, suaranya sing rapi karena kondisi antara sadar dan tidak sadar. Nah, dengan kondisi kemarin pas bojoku terpulangi, aku ya bersyukur mudah-mudahan
kaya ngono sing disebut husnul khotimah muga kaya ngono lah. Amin. Ya ngono lah kira-kira. Mau nggak tujuh Ini musim baru ini. Tahu ora ta sing sing ki butuh iki. Sing. Nak bojoku aku leng mulai kroso biasanya mulai tak saiki ling lagi kepikiran ya. Jadi pas lebaran wingi iki rasa pito. Jadi waktu itu dia tuh kan dapat THR sebelum lebaran ya kira-kira puasa 2 hari terakhir tuh. Dapat THR itu dibelikan mukena sama sarung semua. Jadi THR-nya itu dihapuskan untuk beli mukena sama sarung semua, terus masih ditambah lagi dengan uang tabungannya. Terus ternyata kabeh mengarep dipakai-pakai lho. Terus aku tekon lho kok akeh banget nih. Terus rampung bismillah. Terus nah lebaran sebelumnya kan biasanya belanja tuku pakaian, terus siap-siap tuku apa panganan sing enak-enak kok ngenteni tamune. Nah wis ora kepikir arep sesuk foto mangan apa wis kuwi. Kabeh ditentekke tuku mukena karo sarung iki dipakai. Jadi kemana itu sarungnya ya? Oleh sarung. Sarung jangan ya tak bagi itu terus aku nih terus rasa wae sing Mas Eri sing ini baru sering ketemu nih. Ya iki sing aku ya rasa beda iki. Terus wingi ya aku ki ditambahi ditukokke klambi kuku warnane ireng. Padahal aku paling megah klambi kuku warna ireng. Nah, aku dhewe kok piye rasane? Nah iso ya krem apa coklat apa putih. Jadi menghindari ireng aku ora tak tongkol aja ireng. Terus ra apa. Ayah iki ngadeg nganggo klambi ireng. Terus kok ayah nganggo klambi ireng. Akhirnya ya rasa tak tulah ya tak tompo. Ternyata ya kenang-kenangan terakhirnya bajuku koi ireng kuwi. Ya memang apa orang yang sudah berproses baik itu ternyata aku yang mengalami kembalinya ya dengan baik. Nah bojoku ki termasuk menurutku loh termasuk dia ahli silaturahmi dan ahli sedekah loh. Dibandingin untuk kesenangan ide ini lebih banyak di sedekah loh. Ya sing angel tak contoh. Nah aku kok ya rasa akeh-akeh lho. Nak bojoku mah iso akeh. Ya ahli sedekah lho iki. Amin. Besok sing jajake lebar. Tapi nek sak ngertiku ya memang wong nek arep entek kontrakan ning dunia iki ya dia mesti kerasa. Terus dia pasti akan memberikan sinyal-sinyal di orang sekitarnya ya. Cuma permasalahannya rata-rata biasanya miss. Biasanya uang-uang yang sekitarnya tuh miss, orang gagas dengan semuanya karena secara naluri keinginan hampir semua manusia itu dawa umurnya jembar rezekinya ya, tidak berpikir sampai ke situ karena apa tidak ingin berpisah
Iya karena memang yang ditakutkan karo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya memang yang aku takutkan umatku sesok neng akhir-akhir zaman itu yang ditakutkan ya sing iki mau penyakit ini wahan itu ubudunnya dia cinta dunia dan takut kematian, dan itu sekarang naik di persentase ya tetap angkanya ya iso bulat 100%. Ya. Nek tekon siap mati yo tetap jawabannya tetap orang. Siap mati wes yakin 100% tetap jawabannya orang. Nah padahal nek dalam catatan wong Islam itu mati itu harusnya jadi sandangan urip. Kematian itu sandangan apa, pakaiannya dia itu kematian harusnya. Jadi mempersiapkan itu harusnya, tapi kan menakutkan. ya karena memang itu. Jadi nasnya dari Allah ini memang ciri-ciri wong akhir zaman itu wahan mau cinta dunia wedi mati. Sing maring wedi apa? Ya ubud dunia, karena kecintaan dia terhadap dunia itu sing akhirnya membuat orang itu takut mati. Bukan karena ini ya dosane sing akeh, wis amale rung akeh. Sok lali. Karo dosa sok lali. Ning senenge rondonya kuwi biasanya sing isih dikarep ngene, isih dikarep ngono. Penjonggone wong Jawa ne penjonggone seto. Padahal itu harusnya sudah menjadi pakaiannya. Seorang muslim itu pakaiannya itu harusnya pakaian kesehariannya itu mati itu sudah menjadi pakaian keseharian. Harusnya seperti itu. Yo sik ngomong ki yo sik ngono kok. Iya. Rasa ta? Rasa ta kan? Ayo. Wis kerasa iki. Kerasa. Saya ngomong yang mana? Iya. Jika Allah menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka Allah akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga. Amin. Ya, jadi kembali lagi ya, sing jenenge ubud dunia itu kan urusan sing apa ya, bentuk macam-macam, materi, terus lawan jenis, anak, putu, itu kan bentuk-bentuk ubud dunia kan seperti itu. Jadi sesuatu atau semua hal yang sifatnya itu melenakan ketika kita ada di dunia itu ya nanti sifatnya membuat seseorang itu takut mati. Biasanya urusan ubud dunia kayak ngono ya bondo, ya bojo, ya anak, ya suami dan sebagainya. Maka sifat dasar manusia itu mencintai yang seperti itu. Nah, salah satu maka Allah itu berfirman, nek uang itu diuji dengan sesuatu yang dia cintai. Karena setiap orang kan yang dicintai beda. Ya. Ono lho wong ki sing karo bojone ra seneng. Dia mungkin karena proses ya. Tapi dia cintanya itu untuk anaknya. Dia mempertahankan pernikahannya karena dia cintanya dia dengan anaknya. Jadi sebenarnya dia tidak cinta istrinya. Ini iso dadi. Ora cinta iso dadi. Nah, aku nyatane Berarti iso biologis nih. rasa cinta modal rasa cinta. cinta itu tadi. Nah, makanya Merasa butuh. yang perlu digarisbawahi itu kan diuji dengan dua hal yang dia cintai. Ya apa wae. Dia bisa cinta karo istrinya iso, karo anaknya, karo hartanya, bisa jadi. Sesuatu yang dia cintai itu diuji oleh Allah, diambil atau hilang atau apa ya nek iso benar-benar ikhlas ke tenanan ya gantinya ya ora ben-ben gantinya ijole surga ijole. Amin. Tapi ya itu tadi catatannya ya benar-benar menerima keputusan Allah ya. Itu iso nampa tenanan. Ya iso nampa
tetap sedih kan. Wah, ini manusiawi tuh yo, nek sedih yo manusiawi. Tapi setidaknya iso njimuk ibro lah dari macam-macam peristiwa yang kita alami itu iso njimuk ibro. Artinya kalau jenengan iso mengambil ibro itu ya disyukuri tenanan, alhamdulillah. Jadi bukan menyisakan kesedihan sing nyesek gitu, tapi ya boleh sedih, tapi yang penting dari sedih itu bisa mengambil pelajaran sing paling penting tinggal ke depan. Sing nyertai buku ya. Salah satu hidayah terbesar ibuku dan hidayah termahal ibuku ya meninggalnya bapaknya. Tinggal suaminya ya. Iya, meninggalnya, ditinggal suami itu sesuatu yang bayarannya mahal. Artinya ini, jadi ya tidak dipungkiri kan. Waktu semono kan karo bapakku tidak seiring. Jadi secara prinsip itu berseberangan. Bapak sudah mulai mempersiapkan, ya, sementara ibu kan belum. Biasa rumah tangga ya ngomongnya keras karena sisi pengen ngalor, sisi pengen itu iso terus sejalan orang karena posisi ini tujuannya sudah beda. Nah cuma alhamdulillah ini ibu iso njimuk pelajaran dari itu. Dia nunggoni bapak Ranono, nunggoni ibu morotuane Ranono, dan terakhir nunggoni suaminya meninggal itu alhamdulillah iso mendapatkan hidayah itu melalui itu. Saya buku ya gaweane emang ngaji masjid kono sesuk masjid kono seming bendino gaweane ngaji buku saya gaweane ngaji ya karena ya itu tadi bisa mendapatkan hidayah dari peristiwa yang mau. Saulé Bapak Ranono alhamdulillah ibadahnya juga yuk membaik. Tapi yo tetap menungso lumrah ya, tetap kadang naik turunnya itu wajar lah. Tapi setidaknya progresnya itu terlihat loh. Progresnya itu kan terlihat. Tangis entek iki. Kenapa berarti? Iki jog-jogan kok iki mau. Si separuh. Menang sih lah. Bisa loh ya. Jadi sing paling penting itu kan kita itu tidak tahu sesuk bakalane apa sing kejadian karo adewe kan ada orang ngerti. Jadi intinya kodol dan kodari adewe kan orang ngerti. Kok sesok 1 menit ke depan saja kan kita nggak tahu. Nah, artinya kan banyak sekali kemungkinan di luar nalare adewe yang masih bisa terjadi, entah nanti, besok, lusa, atau kapanpun. Makanya paling mudah itu adalah kita memposisikan manut gue karo takdir Allah itu seperti apa. Berupaya ya adi usaha tetap usaha, tetap dungo, tapi sing penting itu adi ra ngerti besok bakalane adi arep nemahi apa, arep nglakoni apa ya adi kan ra ngerti. Tapi sing paling penting ya diikhlas, kabeh diikhlas. Jadi apapun nanti yang diberikan karo Allah ya itu terbaik enggak dhewe. Jadi jangan sampai jenengan membuat dinding durung-durungi wis membangun tembok. Durung jenengan wis membangun benteng. Jangan. Kita enggak tahu takdir dhewe sesuk arep kepiye ra ngerti. Ya dilakoni. Paling ringan, paling mudah itu dilakoni. Mengalir saja dilakoni.
karena jenengan wis membangun beteng dilalah jenengan wis membangun beteng dhuwur, takdirnya Allah itu tidak seperti yang jenengan persiapkan itu kan, jenengan iso goyah 2 kali nanti. Kamu karena Nah, ngono kuwi. Makanya harus mengalir saja. tidak melompat. 4 itu orang mana? Pokoknya ojo bangun tembok lah, ojo bangun tembok. Ade ra ngerti rahasianya Allah iki kita nggak tahu. Wallah ra ngerti. Wallah. Terakhir. Bahkan kondisi sekarang pun ini tetap yang terbaik buat aku ya. Iya, Apapun yang terjadi ini sudah yang terbaik. saya sudah sampaikan yang kemarin. Jadi sesuatu yang dianggap oleh manusia baik itu belum tentu baik di mata Allah, dan sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia itu belum tentu buruk di mata Allah. Jadi intinya dewi ini bisa saja apa yang menjadi pengertian kita, keyakinan kita itu berseberangan dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi yang paling aman yaitu tadi. Pokoknya kita itu sudah dungu, sudah berusaha mencari yang terbaik bagi kita. Setelah itu tawakal ya apa ya, apapun yang diberikan Allah, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginannya adewe, ya itu yang terbaik buat kita, itu yang terbaik itu. Karena Allah itu memberikan sesuatu tinggal hambanya itu, apalagi mereka orang-orang yang beriman itu tidak pernah buruk. Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya yang beriman, itu selalu yang terbaik. Cuma kadang orang sesuai karo karepe adewe. Nah, maka sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu belum tentu buruk dan belum tentu juga baik. Paling mudah adalah kita menekankan kepada kita itu apapun yang diberikan Allah untuk kita itu baik buat kita. Paling ringan itu, paling ringan efek itu tinggal dewe itu. Walaupun kondisi ngono kuwi saiki. Ning usia sama ini kudu ditinggal istrine. Ya. Kudu dadi single Single parent. Nah, ya itu memang yang terbaik di jenengan saat ini. Dan kowe ora ngerti rahasianya Allah memberikan takdir jenengan itu kan belum tahu, nanti setelah sekian waktu mungkin baru bisa dioncai. Oh, ternyata Allah muji aku ini untuk mendapatkan ini, atau Allah memuji saya ini ternyata Allah naikkan derajatku, naikkan peringkatku kan. Amin. Bagaimana letter? Menurut letter bagaimana ini? Gimana lagi tuh? Salah satu motor. Salah satu apa ya? Belum dilanjut mungkin ekspresi tahun tapi gimana? Perlu dihadirkan. Saya tanggung masker. Aku tanggung masker. Terus lagi yang alternatif. Ini ngomong tau ada alternatif ya. Gak tahu ya.